Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Vicky tentunya. Nah, kali ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya nih. Bu Vicky akan ajak kalian untuk mengenal yang namanya etika dalam bersosial media. Nah, kita tentu sudah tahu ya, semenjak kita mengalami pandemi COVID, nah, anak-anak di rumah pasti harus menggunakan gadget, menggunakan HP, laptop, kemudian mengakses WhatsApp grup, YouTube dan lain sebagainya yang itu berkaitan dengan pembelajaran. Nah, tahu tidak kalau ketika kita bersosial media, ketika kita berkomunikasi di dalam grup WhatsApp, itu ternyata ada etikanya loh. Memang harus ada sopan santunnya. Nah, kali ini Bu Vicky akan ajak kalian untuk mengenal etika bersosial media, maupun di WhatsApp maupun di YouTube. Oke, simak penjelasannya ya. Sosial media adalah suatu media yang digunakan untuk bersosialisasi, berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang dilakukan secara online, tentu membutuhkan yang namanya jaringan internet. Dan di mana sosial media ini memungkinkan komunikasi ini dilakukan tanpa adanya batas ruang maupun waktu, dengan bantuan tentunya dengan benda elektronik, misalnya dengan handphone maupun dengan laptop. Nah, kita bisa melakukan komunikasi dengan orang banyak yang tempatnya jauh, kemudian juga terbatas oleh waktu. Nah, itulah pengertian daripada sosial media yang saat ini, detik ini bisa kita nikmati. Nah, ternyata bersosial media itu tidak sebatas YouTube, tidak sebatas WhatsApp. Ternyata ada banyak sekali platform, seperti halnya tadi Bu Vicky sudah sebutkan ada YouTube, kemudian juga ada WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kita bisa berkomunikasi secara personal maupun kita bisa berkomunikasi melalui bentuk grup ya, kita bentuk grup di WhatsApp. Kemudian juga ada yang namanya Line, Instagram, Facebook. Nah, itu ada beberapa contoh sosial media yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi antara kita dengan orang lain maupun dengan banyak pihak. Nah, selain berkomunikasi dari beberapa platform tersebut, kita juga dapat mendapatkan informasi, ya, menambah wawasan, dan kita pun juga bisa meninggalkan komentar, meninggalkan pendapat terhadap postingan-postingan yang telah kita tonton. Nah, bagaimana etika dalam sosial media? Kali ini Bu Vicky sudah merangkum etika dalam sosial media ada 4. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa, menghargai orang lain, kontrol pada konten, dan overposting. Nah, kita akan ulas satu persatu etika dalam sosial media yang telah Bu Vicky kembangkan menjadi 4 indikator. Yang pertama ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang seperti apa sih yang boleh kita gunakan dan yang tidak boleh kita gunakan saat kita sedang bersosial media? Yang pertama, mengucap salam di awal memulai percakapan di grup. Nah, ini tentu sudah mengarah ke suatu platform yaitu WhatsApp ya. Ketika kita di WhatsApp, pasti kalian memiliki banyak grup, terutama ada grup kelas maupun grup yang lain. Nah, ketika kita hendak memulai suatu percakapan, kita hendak memulai pertanyaan di awal, hendaknya, baiknya kita memulai dengan mengucapkan salam. Nah, itu sopan santunnya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan ya. Tidak menggunakan bahasa yang kasar, tidak mengejek teman, kemudian menggunakan kosakata yang baku, kemudian tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul. Yang ketiga, tidak menggunakan emotikon yang kasar ya.
hindari menggunakan emotikon-emotikon yang itu akan mengundang amarah atau menyakiti orang lain ya. Jangan gunakan emotikon yang kasar. Nah, nanti akan Bu Vicky tunjukkan seperti apa sih emotikon-emotikon yang kasar itu. Kalian bisa lihat ya, Bu Vicky sudah tampilkan suatu contoh chat, suatu contoh bagaimana kita memulai percakapan di grup. Yang pertama, anak-anak besok pembelajaran lewat daring lagi ya. Sampai minggu ini kita tetap masuk hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, teks yang seperti ini lebih baik diawali dengan kata salam ya. Sebenarnya untuk dari segi bahasanya sudah sopan, namun akan lebih baik lagi jika diawali dengan salam. Jadi yang seperti ini masih kurang tepat. Yang tepat adalah Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, ini adalah contoh yang sudah bagus karena mengawali percakapan dengan mengucapkan salam. Selanjutnya, bagaimana cara kita menuliskan, mengetikkan teks kemudian yang kita kirim dalam grup, yaitu jangan menulis tulisan itu dengan huruf kapital semua. Nah, itu tidak sopan. Kemudian jangan juga menulis tulisan kemudian diberi tebal ya, jangan diberi tebal, jangan tebal, biasa saja ya. Kalau ada tulisan besok pakai seragam apa, nah lebih baik tulisan seperti ini itu tidak dicontoh ya, karena ini salah. Yang pertama adalah di situ ada besok pakai seragam apa, pakai. Nah, dia pakai menggunakan kata pakai. Nah, itu kurang baku, kurang sopan ya. Lebih baik tidak digunakan. Yang benar seperti apa? Nah, yang sebenarnya adalah besok memakai seragam apa, Bu atau Pak ya, tergantung guru kalian itu laki-laki ataupun perempuan ya. Kemudian jangan menggunakan huruf kapital semua. Huruf kapital cukup digunakan untuk huruf pertama saja ya, huruf pertama saja pada awal kalimat. Kemudian yang lain itu silakan menggunakan huruf kecil. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita akan bahas beberapa emotikon yang termasuk dalam kategori emotikon kasar ya. Ingat, emotikon kasar tidak boleh digunakan ketika kita meninggalkan komentar di platform manapun. Emotikon kasar pun juga tidak boleh digunakan saat kalian berkomunikasi secara privacy ya, ataupun di grup WhatsApp. Oke, kita akan bahas. Di sini sudah ada beberapa emotikon ya, dari berbagai emotikon yang ada di aplikasi WhatsApp. Nah, di situ pertama Bu Vicky akan bahas emotikon yang tidak boleh, yaitu emotikon jari jempol ke bawah. Nah, itu tidak boleh digunakan karena itu adalah emotikon yang dimana meremehkan seseorang, meremehkan lawan bicara kita ya, menganggap remeh lawan bicara kita. Itu tidak boleh digunakan karena itu termasuk emotikon yang tidak menghargai orang lain. Selanjutnya emotikon seperti menonjok ya, seperti memukul orang. Nah, itu pun juga tidak boleh digunakan karena itu akan mengundang kemarahan orang, kekecewaan lawan bicara kita, dan itu termasuk emotikon yang kasar. Jadi lebih baik untuk tidak digunakan. Selanjutnya ada juga emotikon jari tengah. Ini adalah emotikon yang tidak boleh digunakan karena emotikon jari tengah itu adalah emotikon yang kasar ya. Apa sih arti daripada jari tengah ya? Jari tengah itu adalah bagaimana kita mengajak bertengkar orang ya. Kalau kita menggunakan emotikon jari tengah itu seperti kita nantang lawan bicara kita ya. Kita nantang orang lain untuk beradu dengan kita. Nah, itu tidak boleh digunakan karena itu bisa menimbulkan konflik, menimbulkan kemarahan, pertengkaran. Nah, jari tengah itu tidak sopan dan tidak boleh digunakan. Oke? Tidak hanya dalam chat, tidak hanya dalam komentar,
jari tengah ataupun emoticon-emoticon yang ada di sini itu contohnya, itu tidak boleh juga kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian membuat video TikTok maupun membuat video apapun, kemudian kalian memunculkan jari-jari, simbol-simbol jari seperti ini yang kasar, itu pun juga tidak boleh ya. Itu kurang sopan dan itu melanggar etika. Ingat ya, tidak boleh menggunakan emoticon yang kasar. Bagaimana cara menghargai orang lain di sosial media? Yang pertama, tidak mencela atau menghina ya. Jangan kalian kemudian mencela teman kalian ataupun kalian mencela atau menghina orang yang kalian notabene belum tentu kenal ya, maupun di sosial media seperti Instagram, YouTube maupun di WhatsApp grup. Kalian tidak boleh mengolok-olok, nggak boleh menghina ataupun mencela orang lain ya. Itu tidak boleh karena bisa menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, membaca sebelum berkomentar. Ingat, budayakan ketika ada postingan apapun, ada pesan apapun, informasi apapun di platform media apapun, budayakan membaca terlebih dahulu. Kalian baca dengan seksama, kemudian kalian telaah, kalian pikirkan, kalian resapi apakah informasi itu benar, apakah informasi itu dapat dipercaya. Nah, kalau kalian ingin meninggalkan komentar, tinggalkan komentar yang positif, yang baik ya. Jangan meninggalkan komentar-komentar yang negatif ya. Tidak boleh ya. Itu kurang bagus dan itu tidak sopan ya. Tinggalkan komentar yang positif dan membangun dan itu mendukung daripada suatu postingan yang diposting sama orang lain ya. Kalau kalian tidak ingin berkomentar, itu juga tidak apa-apa, karena setiap postingan apapun, setiap pesan apapun, informasi apapun itu tidak harus dikomentari. Nah, sebaiknya saat kalian hendak membuat sebuah konten, buatlah unggahan yang wajar, pantas dilihat oleh orang lain ya. Kemudian sangat tidak disarankan untuk mengunggah apapun yang bersifat informasi pribadi, misalnya seperti kartu debit ataupun kartu kredit, nomor induk kependudukan, nomor telepon, alamat rumah, dan berbagai hal personal lain. Ingat, tidak boleh atau sangat tidak disarankan untuk mengunggah atau membuat konten yang itu bersifat pribadi ya, informasi pribadi ya, itu sangat tidak disarankan. Kemudian juga ketika kalian membuat konten ya, pastikan kalian itu dengan keadaan yang sopan, artinya pakaiannya juga pantas, kemudian pakaiannya juga tertutup, sikapnya juga itu sopan ya. Jangan sampai ketika kalian membuat video konten di TikTok maupun di status WhatsApp ya, itu dilihatnya kurang enak ya, kurang sopan dan terkesan kasar. Nah, itu juga tidak boleh. Selanjutnya ada istilah overposting. Overposting itu apa sih, Bu? Ya, overposting itu berarti melakukan unggahan yang terlalu banyak sehingga dapat bersifat mengganggu. Jadi semisal ya, dalam satu waktu ataupun dalam satu hari kalian membuat postingan status di Instagram maupun di WhatsApp itu yang terlalu banyak sampai tertitik-titik. Nah, dan kemudian itu statusnya itu kurang informatif dan hanya konteksnya pada aktivitas keseharian. Nah, itu bisa juga mengganggu orang lain. Nah, status itu lebih baik diarahkan untuk hal-hal yang positif. Misalnya kita ingin berbagi informasi apa dengan orang lain, ada pengumuman apa dari misalkan guru kalian menginformasikan ada pengumuman besok mengambil buku tema di sekolah. Nah, kalian bisa juga buat status pengumuman pengambilan buku tema di status WhatsApp, tujuannya agar teman kalian bisa baca dan teman kalian juga tahu pengumumannya. Nah, itu juga justru sangat positif sekali. Nah, kemudian kalau kalian membuat postingan yang terlalu banyak sampai titik-titik, nah itu bisa mengganggu orang lain ya. Ingat, membuat
unggahan jangan terlalu banyak. Sebisa mungkin kontrol jumlah unggahan, jangan sampai unggahannya sampai banyak dan itu unggahannya sifatnya tidak informatif. Jadi silakan kalian membuat status, tetapi jangan terlalu banyak. Ingat jumlahnya hanya sewajarnya saja. Oke, itulah beberapa hal etika sopan santun ketika kita sedang bersosial media di platform manapun ya. Ingat, jaga tetap etikanya, ingat, dan bisa kontrol mulai sekarang, belajar agar kita lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Oke, setelah ini Bu Vicky akan beri kalian kesempatan untuk mengaplikasikan, untuk bisa mempraktikkan ilmu yang hari ini Bu Vicky beri ya. Silakan kalian mengunjungi suatu YouTube, nanti Bu Vicky akan beri linknya. Kalian silakan pilih salah satu video dari beberapa video yang ada di sana. Kalian tonton, kalian silakan berkomentar di kolom komentar. Oke? Ingat, perhatikan etika dan sopan santun dalam meninggalkan komentar di sosial media. Oke, cukup sekian informasi dan tambahan wawasan dari Bu Vicky. Semoga bermanfaat dan semoga dengan hari ini, materi hari ini, kita bisa menjadi generasi yang lebih berkarakter, yang melek impact dan mampu mengkontrol emosi, mampu beretika dan sopan santun di sosial media. Oke, cukup sekian pertemuan dengan Bu Vicky hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.